Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Hai kawan puan, selamat datang di Talk Show Heart Story, Puan Bersuara, Puan Berdaya. Heart Story merupakan program kerjasama antara Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kemenkominfo RI. Bertemu lagi dengan saya Zetira. Pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang masih hangat diperbincangkan ya, yaitu dampak pandemi COVID-19 khususnya terhadap perempuan nih. Dengan dua narasumber saya yang spesial hari ini. Yang pertama ada Bapak Ferianto Sitohang, beliau adalah Komisioner Komnas Perempuan. Halo Pak Ferry, bagaimana kabarnya Pak? Halo, kabar baik. Terima kasih Zetira. Iya, terima kasih Pak sudah hadir di Heart Story. Dan narasumber aku yang kedua nih, beliau adalah seorang konten kreator dan juga penulis, beliau juga blogger. Sekarang beliau adalah orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Beliau adalah Kak Gita Safitri Devi. Halo Kak Gita. Halo Zetira, halo Pak Ferry. Semoga sehat-sehat semuanya. Iya, semoga Kak Gita juga sehat ya Kak ya? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kawan puan, sebagaimana kita ketahui ya, pandemi COVID-19 ini sedang melanda dunia gitu ya, khususnya di Indonesia. Setiap harinya kasus positif COVID-19 ini semakin bertambah seperti itu. Kemudian dampak yang dialami juga dari segi ekonomi, kemudian pariwisata, dan perkantoran juga sekolah banyak melakukan kegiatan secara daring seperti itu ya. Dan kebijakan pemerintah di Indonesia sendiri diantaranya adalah melakukan PSBB di zona-zona tertentu ya, khususnya zona merah. Nah, aku penasaran nih, kalau misalkan di Jerman nih seperti apa sih Kak Gita situasi dan kondisi pandemi COVID-19? Silahkan Kak Gita. Kalau di Jerman, alhamdulillah sih sekarang udah bisa dibilang cukup aman ya, walaupun emang angka sekarang naik lagi nih, tapi nggak separah di beberapa negara lain ya di dunia. Kalau aku lihat sih kemarin ngecek total kasus itu ada 200.000, sekitar 250.000 yang kena, dan angka kematiannya 9.000. Terus udah ada pelonggaran, dan pelonggaran itu berkala. Jadi dari yang kita bener-bener lockdown, terus pelan-pelan nanti dibolehin cuma orang-orang yang dari satu rumah tangga aja. Terus nanti dibolehin lagi misalnya 10 orang, 50 orang, ntar berapa ribu orang gitu. Tapi kalau sekarang sih, walaupun udah pelonggarannya cukup besar ya, kita masih harus tetap jaga jarak atau pakai masker gitu. Kayak contohnya di toko-toko, terus di public transportation gitu, sama kalau di stasiun, itu semua kita masih tetap harus pakai masker, dan malah sekarang kontrolnya cukup ketat gitu. Dulu kan pas sebelum-sebelumnya nggak terlalu banyak nih dilihat abang-abang stasiun gitu misalnya yang ngecekin, terus sekarang banyak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak pakai masker, ditegur, pakai maskernya gitu. Jadi sama ya Kak, di Jerman juga sudah memberlakukan new normal seperti itu ya Kak ya? Betul sekali. Kebijakan pemerintah Jerman sendiri seperti apa Kak? Apakah sempat ada lockdown atau bagaimana Kak? Lockdown sempat, tapi sebenarnya kayak nggak terlalu total seperti di mana ya, di Indonesia begitu ya, karena kebetulan kayak aku dari sejak awal pandemi itu nggak yang work from home gitu. Jadi maksudnya cuman paling minimalisir kegiatan bekerja aja, tapi nggak sampai yang kita nggak boleh keluar rumah gitu. Karena untungnya kebetulan mungkin karena sistem di sini lumayan bagus juga ya, jadi nggak yang sampai overwhelming gitu loh, sampai kita langsung ketar-ketir atau kayak gimana, untungnya sih gitu. Tapi tetap kayak sekolah-sekolah tuh ada juga yang dia school from home gitu, itu juga banyak gitu ya, anak-anak kecil gitu. Ya, menurut Kak Gita apa sih dampak yang sangat berpengaruh gitu di Jerman sendiri Kak Gita? Kalau di Jerman sih yang pasti resesi ya, kemarin aku dengar-dengar juga. Cuma yang ada dampaknya juga adalah buat orang-orang kan nggak bisa bekerja secara biasa gitu ya, mungkin dari penghasilan. Tapi untungnya di Jerman ini, kayak aku juga kemarin kena sih, waktu bekerja itu kan jadi dikurangin. Nah, akhirnya kita dapat semacam bantuan dari pemerintah gitu, karena kita kan nggak pernah kerja seperti biasa gitu ya, full gitu. Akhirnya dapat bantuan dari pemerintah, ya akhirnya pemerintah harus mengeluarkan uang banyak sih jadinya buat merekanya. Kalau buat kitanya malah alhamdulillah seneng-seneng aja dibantuin sama pemerintah gitu. Macam ada subsidi dari pemerintah seperti itu ya Kak Gita? Betul. Jadi tadi ada dampaknya yaitu resesi ya Kak ya?
Oke, sekarang aku mau beralih dulu ke Pak Ferianto. Pak Ferry, dari dampak pandemi COVID-19 ini gitu ya, khususnya terhadap perempuan, bagaimana sih pantauan Komnas Perempuan sendiri gitu terhadap kasus-kasus mungkin yang masuk, Pak? Apakah terjadi tren peningkatan kekerasan terhadap perempuan atau kasus-kasus kekerasan seperti apa, Pak, yang meningkat? Silakan, Pak Ferry. Ya, jadi ketika di bulan Maret pandemi COVID-19 ada di Indonesia, salah satu kebijakan dari pemerintah Indonesia itu kan meminta seluruh masyarakat supaya melakukan aktivitas lebih banyak dari rumah, termasuk bekerja ataupun sekolah dari rumah gitu. Nah, ternyata kemudian situasi ini tidak cukup baik untuk perempuan karena Komnas Perempuan melalui 2 kajian yang dilakukannya menemukan bahwa ternyata selama pandemi COVID-19 ini dan kemudian aktivitas lebih banyak dilakukan di rumah, itu berdampak terhadap meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga. Hasil kajian Komnas Perempuan selama bulan Maret hingga Mei 2020, bahwa Komnas Perempuan menemukan ada 1.299 kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, 66% dari 1.299 tersebut adalah kasus kekerasan yang terjadi di ranah privat. Ranah privat itu artinya ranah rumah tangga. Kemudian di ranah publik sebanyak 243 kasus atau 21%, dan kemudian di ranah negara sebanyak 24 kasus atau 2%. Nah, hasil temuan tersebut kemudian menunjukkan bahwa ternyata kekerasan psikis dan fisik masih mendominasi untuk ranah privat tadi itu. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa ada 4 jenis kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kemudian penelantaran ekonomi. Baik, Pak Ferry. Jadi ternyata seperti itu ya, faktanya gitu. Dari hasil kajian Komnas Perempuan, tren kekerasan terhadap perempuan meningkat, utamanya tadi di ranah privat ya, Pak, sekitar 66% ya, Pak? Iya, ya? Atau sebanyak 784 kasus. 784 kasus gitu ya. Tadi disebutkan juga ranah privatnya seperti KDRT begitu, Pak? Iya, ranah privat itu dimaknai dengan kekerasan dalam rumah tangga. Betul. Baik, semakin seru nih, tapi kita jeda dulu ya, Pak Ferry dan Kak Gita. Siap. Oke. Kawan-kawan jangan kemana-mana, tetap di Her Story, Puan Bersuara, Puan Berdaya.